Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan di pagi hari ini kami masih membahas mengenai pengembangan usaha perikanan dan juga kelautan di Jawa Barat, dan masih bersama dengan Bapak Heri Ukasa Sulaiman. Pak Heri, tadi kita membahas mengenai potensi-potensi, kemudian juga sarana-prasarana, kemudian melihat di kondisi pandemi ini juga memang ada penurunan yang cukup signifikan ya Pak ya, sampai 70% tadi. Nah, kalau kita melihat juga Pak mengenai rencana ke depan, akan dibangun infrastruktur pendukung untuk sektor perikanan dan juga kelautan, contohnya adalah mengenai pelabuhan Patimban nih. Nah, harapan ke depannya seperti apa sih Pak dengan adanya pembangunan atau infrastruktur pendukung ini, seperti apa? Ya, Pelabuhan Patimban itu di Kabupaten Subang, memang kami sangat mendorong sekali untuk dibentuknya infrastruktur ini. Patimban itu sangat bagus sekali, tujuannya adalah untuk meningkatkan sentra perikanan ya dan kelautan yang lebih baik lagi. Nah, itu program yang sangat bagus sekali. Namun di dalam hal ini kita juga harus mewaspadai dari hasil ini tadi dengan dibangunnya infrastruktur, Najla, bahwa kita juga akan atau harus melihat dampak-dampak yang akan terjadi, harus dipersiapkan. Jangan infrastruktur dibentuk seperti halnya Patimban ini ternyata nanti akan berdampak malah terhadap situasi dan kondisi ekonomi di masyarakat sekitar, terutama di para pelaku usaha di perikanan. Betul, karena berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Betul, berkaitan ya, dengan kesejahteraan di masyarakat sekitar. Artinya bahwa di sini pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera mengantisipasi dari sejak dini. Nah, misalnya seperti apa? Contoh, kita juga karena dari infrastruktur itu harus mempersiapkan nanti ada efek terhadap karena dibangun di sana, dibangun di Patimban itu nanti dibangun, otomatis itu akan terganggu kepada sedikit terganggu kepada sektor perikanan, terutama nelayan. Nah, pencari ikan. Nah, kita harus mempersiapkan spot-spot baru lah, katakan seperti itu, spot-spot baru untuk nanti para petani ikan atau para sektor usaha yang bergerak di bidang perikanan itu bisa ada atau bisa memproduksi atau bisa menambah hasil dari ikannya tersebut, dari penangkapan ikan tersebut. Yang pertama, yang keduanya adalah menjaga-jaga juga. Yang kedua, dari sektor perikanan, kalau nanti memang terjadi hal-hal itu harus dipersiapkan juga kemungkinannya bahwa dengan adanya Patimban ini, jika berdampak kepada sektor perikanan dan kelautan, ini juga kita harus mempersiapkan oper alih fungsi dari tadinya di laut menjadi ditawar. Contoh kita mempersiapkan, artinya persiapan bagaimana kita mengadakan edukasi untuk pengelolaan ikan tawar, tidak ikan laut. Nah, untuk pemberdayaan ikan tawar itu juga sebagai antisipasi. Nah, intinya bahwa seluruh bentuk kegiatan, ya, baik itu infrastruktur atau pembangunan apapun, harus kita memperhatikan masyarakat terutama ya, masyarakat di sekitar pesisir. Taraf ekonominya harus dinaikkan, ya, harus makin meningkat, bukan malah jadi menurun. Nah, itu yang jadi patokan. Jadi semuanya harus bermuara kepada kepentingan masyarakat dalam situasi apapun, setiap pembangunan kebijakan apapun. Nah, kalaupun itu terdampak, kita harus mempersiapkan solusi-solusi atau win-win solution yang dimana seluruh stakeholder, baik itu dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, maupun dari masyarakat sekitar dan juga para pengelola sektor perikanan dan kelautan. Oke, berarti memang melihat juga dengan adanya pembangunan infrastruktur, melihat juga dampak kepada kesejahteraan masyarakat ya Pak. Betul. Ya, jangan sampai, tadi juga Bapak menyampaikan, jangan sampai jadi lebih buruk ya Pak ya, harus meningkat begitu ya. Nah, kemudian Pak, mungkin Bapak ingin menyampaikan juga nih rekomendasi untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan sektor perikanan dan juga kelautan untuk di masyarakat sendiri Pak. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebetulnya hari ini sudah banyak mengeluarkan program-program andalan ya untuk pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan. Misalnya dengan adanya pengelolaan sektor perikanan dan kelautan milenial. Artinya kita ini sudah diprogramkan. Yang keduanya juga kita membantu sebuah alat ya, smart fishing itu namanya, yang dimana itu untuk membantu nelayan dalam mencari ikan. Itu secara
diterapkan secara digitalisasi, diterapkan di perahu penangkap ikan sehingga nelayan itu sudah tahu spot-spot ikan itu udah di mana, tidak kemana aja arahnya gitu kan. Nah itu sangat penting sekali. Itu juga harus ditingkatkan. Anggarannya juga harus ditambah. Sekarang baru beberapa ya, beberapa unit yang dibagikan kepada nelayan. Kedepannya mungkin itu harus jadi prioritas. Jadi karena itu bisa menghemat bahan bakar, bisa tahu bahwa nelayan itu dengan alat itu ya semacam GPS. Nah sehingga dia tahu arah di mana titiknya, di mana itu harus secara edukasi harus dijelaskan juga kepada peran nelayan karena kan masih tradisional. Nah itu kan kita kalah oleh pencuri-pencuri ikan luar negeri karena dia tuh lebih maju teknologinya, sementara kita masih tradisional. Yang selanjutnya bahwa edukasi ya, pendidikan kepada masyarakat sekitar. Terutama di masyarakat pesisir atau masyarakat yang berkaitan langsung dengan sektor perikanan dan kelautan, itu juga perlu ditingkatkan adanya pelatihan-pelatihan yang memadai. Itu pemerintah provinsi bagaimana kita cara menangkap ikan yang baik, bagaimana kita membudidayakan ikan itu baik di pesisir atau di ikan laut maupun ikan tawar. Itu saya kira menjadi prioritas. Yang terakhirnya adalah tentunya anggaran harus maksimal. Di samping itu anggaran yang harus maksimal digelontorkan kepada sentra pelaku perikanan dan kelautan ini. Nah itu harus menjadi prioritas anggaran lah. Nah dalam situasi ini karena memang tadi saya disampaikan sebelumnya bahwa sektor ini bisa diandalkan untuk menjadi sektor yang bisa meningkatkan situasi perekonomian yang dalam situasi pandemi COVID-19 ini di wilayah-wilayah itu, Najla. Berarti dimaksimalkan lagi ya Pak ya, untuk juga melihat perkembangan masyarakat, juga harus membantu perkembangan dari nelayan tadi, karena memang harus lebih modern ya Pak ya. Karena kalau memang terus-terusan seperti itu nggak akan berkembang, akan kalah diambil oleh negara lain tadi ya. Kita geser Pak untuk Bapak mungkin ingin menyampaikan mengenai motivasi atau juga imbauan kepada para pelaku usaha di sektor perikanan dan juga kelautan, mangga Pak? Ya. Saya kira untuk masyarakat yang bergerak di bidang usaha sektor perikanan dan kelautan, memang hari ini kita sama-sama kami di Komisi 2 DPRD Jawa Barat untuk membantu secara maksimal ya rekan-rekan semua di setiap wilayah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Nah, namun demikian tentu bahwa situasi dan kondisi hari ini ada memang beberapa kemarin anggaran-anggaran juga yang terpangkas ya karena terstrukturisasi itu karena akibat COVID-19. Mudah-mudahan ke depan bisa dimaksimalkan secara maksimal lagi. Kami di DPRD Jawa Barat khususnya Komisi 2 akan mendukung sepenuhnya terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor khususnya di bidang perikanan dan kelautan. Nah dalam hal ini tentu seluruh masyarakat ya yang terutama yang ada di sektor pertanian, maksudnya perikanan dan kelautan ini menjadi tolak ukur kami juga dalam meningkatkan ekonomi bangkitnya ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Nah itu selain itu karena ini merupakan sangat berdampak sekali terhadap UMKM juga ya, UMKM yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya di wilayah-wilayah yang berkaitan dengan sektor perikanan dan kelautan, terutama di sektor pangannya. Nah ini dengan adanya peningkatan sektor perikanan dan kelautan ini tentu UMKM tadi bisa bergerak semaksimal mungkin, sehingga dengan cara seperti itu maka roda ekonomi di wilayah-wilayah akan kembali bangkit itu, Najla. Oke, baik. Berarti memang program-program yang ada dapat dimaksimalkan, kemudian juga anggaran yang memang tidak terlalu besar tadi dapat digunakan secara maksimal ya Pak. Dan semoga program-program untuk membantu mengembangkan potensi kelautan dan juga perikanan di Jawa Barat dapat berjalan dengan baik ya Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung sama kami. Sehat selalu Pak. Amin. Saudara, demikian perbincangan kami di pagi hari ini. Semoga dapat mengisi ruang informasi Anda. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Nazla Afifa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.